Shalom, selamat jumpa kembali dalam Renungan Singkat STT Saint Paul Bandung. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1-11. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa, kami bersyukur karena saat ini kami boleh kembali merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan mematuhi apa yang kami renungkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Roh Kudus dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada bagian ini, Ikat Pinggang yang Menjadi Lapuk. Ikat pinggang menunjukkan identitas penggunanya. Seperti dalam olahraga karate, ikat pinggang dari warna putih sampai warna hitam. Putih melambangkan atau menunjukkan identitas pengguna yang pemula, dan yang termahir berikat pinggangkan warna hitam. Yeremia diberi perintah oleh Tuhan untuk membeli ikat pinggang dari kain lenan, kemudian untuk dipakainya. Perintah ini dilakukan oleh Yeremia. Setelah ikat pinggang itu digunakan, Tuhan berfirman kembali, ambillah ikat pinggang itu dan simpanlah atau sembunyikan di sungai Efrat. Padahal sebelumnya di ayat 1 Tuhan mengatakan jangan kau celupkan ke dalam air. Tetapi di ayat 4 Tuhan mengatakan ikat pinggang yang dibeli itu disuruh disembunyikan di sungai Efrat. Yeremia melakukan itu. Perintah Tuhan tahap demi tahap dilakukan oleh Yeremia. Dan pada perintah yang terakhir, setelah Yeremia mendapatkan ikat pinggang, menyembunyikan ikat pinggang itu di dalam celah-celah batu di sungai Efrat, Tuhan memerintahkannya untuk mengambil kembali. Saat diambil, ikat pinggang itu sudah menjadi lapuk. Perintah Tuhan tidak sekaligus diberikan kepada kita, tetapi tahap demi tahap. Saat kita taat pada perintah yang pertama, Tuhan melanjutkan pada perintah yang kedua. Walaupun kadang tidak masuk akal. Tadi di ayat 1 Tuhan berfirman, jangan dicuci, jangan kau celupkan ke dalam air. Tetapi di ayat berikutnya, Yeremia di ayat 4, disuruh menyembunyikan di dalam celah-celah batu di sungai. Berarti ikat pinggang itu akan menjadi basah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-bongakan Yehuda dan Yerusalem. Jadi ikat pinggang itu yang melekat pada Yeremia melambangkan kelekatan umatnya, umat Allah kepada Allah. Pada saat umat Allah meninggalkan, tidak lekat lagi, mengikuti kemauannya sendiri, maka hancurlah. Ikat pinggang lenan yang tadi mahal harganya, ketika disimpan di air, dicelupkan, akan menjadi rusak. Sudah menjadi rusak, seperti yang ditemukan oleh Yeremia. Mengapa kita harus lekat kepada Tuhan? Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Seperti judul firman Tuhan yang saya berikan untuk perikop ini, taat, lekat, terhormat. Di ayat 11 dikatakan, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda, kulekatkan kepadaku, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, supaya mereka itu menjadi ternama, dan supaya mereka itu terpuji dan terhormat bagiku. Demikian firman Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan mengakibatkan atau membuat nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tanpa dekat dengan Tuhan, tanpa ketaatan kita kepada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan renungan yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati.